Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Nama saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai bab barisan dan deret. Secara khusus kita akan melihat mengenai beberapa teorema limit di barisan ini. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita masuk mengenai teorema limit, secara khusus teorema limit yang utama ya, yang terkait dengan teorema limit aljabarnya. Nah, saya harus mendefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan suatu barisan bilangan itu terbatas, gitu ya. Jadi kalau saya punya barisan bilangan real X, itu dikatakan terbatas kalau ada bilangan real M positif, sehingga mutlak dari Xn-nya itu kurang sama dengan M untuk setiap N bilangan asli ya. Kamu masih ingat sebelumnya? Fungsi yang terbatas, himpunan yang terbatas, dan dalam hal ini terbatasnya terbatas di atas dan di bawah ya. Ada bilangan real M positif, sehingga untuk setiap indeks N, maka mutlak dari Xn-nya itu kurang sama dengan M. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau saya punya barisan bilangan itu, barisan bilangan realnya itu konvergen, pasti dia terbatas gitu ya. Teman-teman masih ingat yang namanya konvergen itu adalah apa? Setiap kali saya diberikan error, diberikan galat gitu, diberikan galat entah itu 1,5/3, maka saya bisa menemukan indeks sehingga setelah indeks itu maka dia jaraknya terhadap titik limitnya itu kurang dari errornya gitu ya. Makanya dia disebut mendekat ke eh, mendekat ke titik limitnya. Katakanlah, misalnya sekarang saya punya barisan bilangan real xn gitu. Oke, di sini n-nya mulai dari 0 ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Walaupun biasanya mulai dari 1. Saya punya barisan xn, lalu katakanlah itu xn-nya itu konvergen ke x bilangan real. Gitu ya. Jadi tentu saja kalau saya lihat barisan ini sebagai fungsi, maka dia domainnya ada bilangan asli. Dan ini saya lagi bicara di range-nya ya, di sumbu Y-nya. Nah, kira-kira sumbu Y-nya itu berlaku seperti ini. Awalnya di sini X0, lalu X1, X2, X3, lalu X4, X5, X6, X7, dia makin mendekat ke X titik limitnya. Oke ya, jadi pasti ini terbatas ya, kelihatan kok terbatas. Oke, tapi idenya seperti apa Pak bahwa dia adalah terbatas? Katakanlah sekarang saya punya errornya itu karena saya sudah konvergen dan berlaku untuk sembarang error, maka saya selalu bisa mendapatkan indeksnya ya. Dalam hal ini misalkan katakanlah saya pengen errornya itu adalah 1. Maka saya lihat pada lingkungan ini, lingkungan 1 dari X, yaitu di sini adalah X minus 1, di sini adalah X ditambah 1. Maka pada lingkungan ini, maka xn-nya itu dia eh, jaraknya ke x itu selalu kurang dari epsilon. Oke ya, dalam hal ini indeksnya adalah, kalau kamu lihat indeksnya 5. Setelah indeks kelima, maka jaraknya itu terhadap x itu kurang dari 1 dalam hal ini. Oke, jadi sekarang saya punya setelah indeks kelima, saya punya jarak dari xn ke x itu akan kurang dari 1 gitu ya, akan kurang dari 1. Dan ini dalam hal ini n-nya lebih besar 95 kalau dalam kasus ini ya. Dan saya bisa menggunakan ketaksamaan segitiga, maka saya punya xn dikurangi x itu kurang dari 1, maka xn-nya itu pasti akan lebih kecil dari 1 ditambah mutlak x. Jangan lupa x-nya ini fix teman-teman, titik limit dia adalah fix. Maka ini berlaku untuk n yang lebih besar 95. Jadi saya sudah tahu bahwa xn itu terbatas asalkan n-nya itu lebih besar dari 5 dengan menggunakan error 1 tadi. Gitu ya. Jadi pertanyaannya untuk x1, x2, x3, x4-nya gimana? Tapi kan saya bisa mencari maksimum dari mutlak x1, x2, x3, x4. Lalu saya bandingkan dengan yang ini, yang mana yang paling besar. Nah, itu nanti yang pada akhirnya akan menjadi batas bagi barisan bilangan real saya. Nah, kira-kira idenya seperti itu, teman-teman ya. Jadi pasti kalau dia konvergen, dia pasti terbatas. Hati-hati, teman-teman. Kontrapositifnya, maaf. Converse-nya tidak berlaku, belum tentu berlaku ya. Dalam hal ini kalau saya punya terbatas, belum tentu barisannya itu konvergen. Coba kamu pikirkan, barisan apa yang terbatas tetapi barisannya itu tidak konvergen. Ya, kamu bisa coba cari. Nah, ini ada definisi beberapa operasi pada barisan. Nah,
Mengapa kita bahas keterbatasan barisan bilangan? Secara khusus nanti untuk produk dari barisan dan pembagian barisan, saya membutuhkan keterbatasan barisan bilangan real ini, gitu ya, kalau dia konvergen. Nah, definisikan saya punya X itu adalah XN, Y itu ini seharusnya titik dua ya, ada titik duanya. Didefinisikan ini adalah barisan bilangan real, maka jumlah dan selisih barisan X plus minus Y itu adalah dijumlahkan atau dikurangi per unsurnya gitu ya. Produk barisan adalah ini, kau bisa coba nanti berlatih apa artinya X ditambah Y. Maka suku pertamanya itu adalah apa? Yaitu 2 ditambah satu misalkan. Lalu kamu coba sendirilah. Ya, nah yang berikutnya ini adalah teorema limit aljabarnya. Kalau saya punya dua buah barisan bilangan real X yang didefinisikan sebagai Xn, YYN yang konvergen ke X dan Y, ini titik duanya kurang, berturut-turut, jadi X besar itu konvergen ke X kecil, Y besar itu barisannya konvergen ke Y, berturut-turut dan C-nya bilangan real, maka X tambah Y ini akan konvergen ke X kecil tambah Y kecil. X dikurang Y akan konvergen ke X kecil kurang Y kecil. X kali Y konvergen ke X kecil kali Y kecil. C kali X besar konvergen ke C dikali X kecil. Ini salah. Ya, oke, dan bila Y adalah barisan bilangan tak nol dan Y-nya tidak nol, maka X per Y besar ini akan konvergen ke X per Y kecil. Oke ya, kamu bisa coba membuktikan ini untuk X tambah Y, X dikurangi Y, C dikali X dibagi Y. Nah, secara khusus saya membuktikan untuk perkaliannya. Hati-hati teman-teman, ketika saya punya teorema limit ini, kapan dia konvergen? Ada hipotesisnya ya. Hipotesisnya itu kapan X besar tambah Y besar itu konvergen ke X kecil tambah Y kecil. Hipotesisnya X besarnya itu harus konvergen ke X dan Y-nya itu harus konvergen juga. Secara khusus Y-nya konvergen ke Y kecil, X besarnya harus konvergen ke X kecil. Hati-hati ya, ada hipotesisnya. Tidak serta-merta X besar tambah Y besar itu akan konvergen ke X kecil tambah Y kecil. Hati-hati. Dan X besar tambah Y besar itu hati-hati, objeknya dia adalah barisan. X kecil tambah Y kecil itu adalah bilangan real. Jadi beda makhluk, teman-teman ya. Harus hati-hati. Nah, untuk membuktikan perkaliannya, kapan saya buktikan, bagaimana saya membuktikan bahwa X kali Y itu akan konvergen ke X dikali Y. Ya, X kecil dikali Y kecil. Nah, untuk membuktikan dia konvergen, teman-teman, hati-hati apa yang dilakukan. Kira-kira begitu saya diberikan error, suatu galat gitu, maka saya harus mendapatkan suatu indeks. Sehingga setelah indeks itu, maka jarak dari X kali Y besar itu dikurangi X kali Y kecil, itu kurang dari epsilon. Kira-kira itu yang mau kita buktikan ya. Kita coba lihat bukti perkaliannya. Perhatikan bahwa karena barisan XN ini konvergen, maka XN terbatas. Itu kita sudah punya ya. Katakanlah dia terbatas oleh M positif. Oke, YN-nya juga sebenarnya terbatas, tapi di sini tidak diperlukan ya. Ambil sembarang epsilon positif. Ya sebenarnya boleh ya kalau YN ini juga terbatas. Oke lah. Karena XN dan YN konvergen ke X dan Y berturut-turut dan epsilonnya errornya sudah diberikan, maka nanti saya bisa mendapatkan indeks N1 anggota N, sehingga untuk setiap bilangan asli N lebih besar dari N1, sebenarnya berlaku XN kurang X kurang dari epsilon dibagi 2 dibagi mutlak Y. Tentu saja dalam hal ini Y-nya anggap tidak nol ya teman-teman ya, anggap tidak nol. Kalau nol seperti apa? Buktinya harus dimodifikasi. Oke. Dan YN dikurangi Y-nya itu kurang dari epsilon dibagi 2M. Pokoknya kira-kira YN kurangi Y itu kecil. Kecilnya seperti apa? Epsilon dibagi 2M. Hati-hati teman-teman. Ini ada 1/2M itu fix ya. Jadi epsilon dibagi 2M ini adalah sesuatu yang fix. Dan cara yang sama epsilon dibagi 2 dikali mutlak Y. Y-nya juga adalah fix gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau bagusnya tentu saja ada N1 sehingga Xn min X itu lalu ada N2 sehingga mutlak dari Yn min Y itu kurang dari ini. Tapi saya bisa mengambil maksimum dari N1 dan N2 sehingga ketika saya pilih maksimumnya berlaku yang Xn dikurangi X kurang dari ini dan Yn dikurangi Y kurang dari ini ya teman-teman, oke ya.
Nah, perhatikan bahwa untuk setiap bilangan asli n yang lebih besar dari n1 berlaku xn dikurangi xy ini akan sama dengan xn ini manipulasi aljabar saja, dikurangi xny ditambah xny dikurangi dengan x kali y. Dan ini kurang sama dengan, mungkin ini terlalu cepat, kurang sama dengan mutlak dari dua suku pertama ditambah mutlak dari dua suku kedua. Dua suku pertama mutlak dari xn-nya keluar, ini yn min y ditambah dengan mutlak y dikali xn minus x gitu ya. Tapi teman-teman bahwa yn min y ini akan kurang dari epsilon per 2m. 2m-nya itu siapa? 2m-nya itu adalah batas dari xn. Jadi nanti xn-nya itu kurang dari m besar, yn minus y itu kurang dari epsilon per 2m, maka dua suku pertama itu akan kurang dari epsilon per 2. Dengan cara yang sama, ini ditambah dengan mutlak Y dikali dengan mutlak dari Xn min X. Xn min X-nya epsilon bagi 2Y. Ini maka yang suku belakangnya itu juga akan kurang dari epsilon per 2. Maka depan kurang dari epsilon per 2, belakang kurang dari epsilon per 2, jumlahnya kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 yang adalah epsilon. Jadi saya sudah membuktikan bahwa barisannya itu kurang dari epsilon. Indeksnya apa, Pak? Indeksnya itu adalah N1 tadi, tentu saja ya, adalah N1. Ya, oke. Jadi saya sudah membuktikan bahwa perkaliannya itu jadi X kali Y, barisan X kali Y, maka dia akan konvergen ke X dikali X kecil dikali Y kecil. Kamu bisa coba untuk yang lainnya. Oke. Nah, yang selanjutnya ini ada sifat juga kalau x-nya itu barisan bilangan real yang konvergen dan jika xn-nya itu lebih besar sama dengan 0 untuk setiap n bilangan asli, maka titik konvergensinya, limitnya itu x-nya yang ada limit xn pasti lebih besar atau sama dengan 0 juga. Ya, teman-teman ya, coba kita lihat tak negatif. Nah, ini. Nah, teman-teman, satu hal yang harus kamu lihat adalah apa? Yang pertama-tama harus kamu lihat. Pertama-tama, ini xn-nya lebih besar sama dengan 0. Artinya, kalau saya punya xn lebih dari 0, karena apa artinya xn lebih besar sama dengan 0? Xn lebih dari 0 atau xn itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi xn-nya bisa lebih besar dari 0 atau xn-nya sama dengan 0 untuk setiap n bilangan asli. Boleh 2 0 3 0 4 0 terserah. Terserah kamu gitu ya. Tapi kalau dia konvergen, maka titik limitnya itu akan lebih besar dari 0. Jadi kalau misalkan saya punya ini xn-nya lebih dari 0, maka kesimpulannya tetap lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Kalau saya punya bergantian eh, suku pertamanya positif, suku keduanya nol, suku ketiganya positif, suku keempatnya nol, maka hasilnya tetap akan sama. Ya, karena itu adalah xn-nya lebih besar sama dengan 0. Bisa lebih dari 0, bisa sama dengan 0 gitu ya. Tapi kesimpulannya akan tetap sama. Jadi kalau misalkan saya punya, Pak, kalau misalkan xn-nya selalu positif, nah contohnya adalah seper n gitu ya. Kamu sudah tahu dia akan selalu positif. Tidak berlaku nanti limit dari xn-nya itu tidak harus lebih dari 0 loh. Karena kamu sudah tahu limit dari xn, limit dari seper n itu dia adalah 0. Jadi ini tidak berlaku lebih 0, tapi adalah lebih besar sama dengan 0. Jadi tetap hasilnya itu lebih besar sama dengan 0. Hati-hati sekali, hati-hati sekali, gitu ya. Nah, yang berikutnya hal yang harus kamu perhatikan bahwa nanti ini tidak harus berlaku untuk setiap n bilangan asli. Karena kamu sudah ingat ekor itu ternyata nanti kekonvergenan itu tidak berlaku, tidak berpengaruh dari suku-suku awal. Artinya nanti suku-suku awalnya dibuang, tetap. Jadi nanti bisa saya perlemah untuk suatu ada ada n besar sehingga untuk setiap bilangan asli n yang lebih besar dari n besar berlaku xn-nya itu lebih besar dari 0. Jadi syaratnya bisa diperlemah, teman-teman. Tidak harus untuk setiap n bilangan asli ya, tapi kamu coba buktikan. Betul nggak kalau syaratnya diperlemah? Itu ya, bahwa X-nya itu nanti pada akhirnya tetap saja titik konvergensinya akan lebih dari atau sama dengan 0. Nah, itu ya kekonvergenan dari barisan yang
Tak negatif. Hati-hati tak negatif. Boleh nol, boleh positif. Oke ya. Membuktikannya nanti menggunakan kontradiksi. Kamu coba sendiri. Andaikan pernyataannya tidak benar. Jika P maka Q. Andaikan tidak benar artinya berlaku P dan tidak Q. Jadi X-nya adalah barisan bilangan real yang konvergen. XN-nya lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N bilangan asli. Tetapi X-nya itu kurang dari nol. Kau buktikan nanti ada sesuatu ya, ada sesuatu hal yang kontradiktif. Nah, ini berikutnya teorema perbandingan limit biasa. Kalau saya punya barisan X dan Y, dan saya punya XN-nya itu kurang sama dengan YN untuk setiap N bilangan asli. Masih sama yang akan catatan yang saya berikan yaitu adalah apa? XN-nya boleh kurang dari YN, tapi XN-nya boleh sama dengan YN. Gitu ya. Catatan yang kedua adalah ini bisa diperlemah. Syarat untuk setiap N anggota bilangan asli itu bisa berlemah. Diperlemah ada N besar, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari N kecil, yang lebih besar dari N besar, berlaku XN-nya itu lebih kurang dari atau sama dengan YN. Ya. Maka kesimpulannya itu limit dari XN itu akan kurang sama dengan limit YN. Bagaimana caranya? Ya gampang. YN min XN ya itu lebih besar sebenarnya nol. Artinya saya bisa menggunakan teorema yang sebelumnya. Ya, lalu saya bisa menyimpulkan ini. Tentu saja saya harus menggunakan ini juga ya. Limit dari X besar min Y besar itu adalah X kecil dikurangi Y kecil. Kalau dia adalah konvergen. Tapi kita sudah tahu bahwa dia adalah konvergen. Coba kamu tulis sendiri bagaimana cara membuktikan teorema ini. Oke ya. Nah, yang berikutnya teorema apit khusus. Maka saya bisa menggunakan teorema yang sebelumnya dengan mengambil xn-nya itu adalah barisan konstan A sehingga saya dapatkan eh, ketak samaan kiri, ketak samaan kanan saya ambil yn-nya sama dengan barisan konstan B. Kamu coba sendiri ya. Tapi ini adalah xn-nya antara A dan B, maka dengan catatan yang sama. A kurang sama dengan XN, boleh XN-nya lebih besar dari A, atau XN-nya boleh sama dengan A. Ya, oke catatan yang sama. Ini juga syaratnya bisa diperlemah nanti, tapi kamu harus coba buktikan. Nah, ini yang teorema Apit yang paling perlu ya, bahwa ini kamu boleh lupakan yang lain-lain, mungkin yang kamu boleh ingat kekonvergenan barisan tak negatif saja satu, dan yang terakhir adalah teorema Apit secara umum. Ya, yang lain ya, tidak terlalu penting ya. Misalkan barisan X, Y, Z, barisan XN-nya kurang sama dengan YN, kurang sama dengan ZN. Untuk setiap N, hati-hati, boleh kurang juga, boleh sama dengan, nanti syarat bisa diperlemah. Dan jika saya punya limit pengapitnya sama-sama, maka limit XN sama dengan limit YN sama dengan limit ZN. Ya, teman-teman ya. Oke, ini tidak ada ini, tapi saya ingin memberikan suatu catatan. Dan ini catatan yang penting ya, yang biasa kamu sering melakukan kesalahan sebagai berikut. Maaf. Nah, ini ya, kamu sering sekali gitu ya, yang kamu lakukan adalah apa? Kamu lakukan seperti ini. Kalau saya punya XN lebih kecil sama dengan YN lebih kecil sama dengan ZN untuk setiap N bilangan asli, maka kamu tulis karena apa limit maka limit xn-nya lebih kecil dari limit yn, lebih kecil dari limit zn, dan saya punya limit xn-nya sama dengan limit zn, maka limit xn sama dengan limit yn sama dengan limit zn. Hati-hati teman-teman, hati-hati sekali. Tidak ada, hipotesisnya itu tidak mengatakan ini. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Ya, tidak mengatakan ini loh. Ya, yang dikatakan hanya xn lebih kecil sama dengan yn lebih kecil dari zn untuk setiap n bilangan asli. Dia tidak mengatakan limit xn lebih kecil dari limit yn, limit lebih kecil kurang dari sama dengan limit zn. Tidak. Hati-hati. Kenapa kamu mengatakan gini? Kalau kamu mengatakan ini, artinya yn-nya itu sudah konvergen dong. Artinya ada limitnya. Padahal hipotesis kamu cuman mengatakan yang konvergen itu cuman xn dan zn. Yn itu saya nggak tahu apa-apa. Tapi akibatnya YN begitu kamu punya ini akibatnya itu adalah apa?
YN-nya limitnya ada, dan YN-nya itu limitnya persis sama dengan limit XN dan ZN. Jadi ketika kamu melihat pernyataan yang terakhir ini, dia sebenarnya menyatakan dua hal. Bahwa YN-nya limitnya ada, barisan YN itu pasti akan konvergen. Yang kedua, konvergennya itu titik konvergensinya itu limitnya itu akan sama dengan limit XN dan limit ZN. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Saya sering melihat dulu di kalkulus ya, maka berlaku limit xn kurang sama dengan limit yn kurang sama dengan, hati-hati, saya tidak tahu bahwa yn itu konvergen atau tidak. Ya, hati-hati ya. Oke. Dan hati-hati ketika saya menggunakan hipotesisnya. Gitu ya. Selalu ingat hipotesisnya adalah apa. Sehingga berdasarkan teorema Apit, kesimpulannya apa. Apa gitu ya. Hati-hati sekali. Nah, ini ada latihan beberapa teorema limit. Apa artinya sebuah barisan yang tidak konvergen, divergen. Karena nanti kamu harus membuktikan bahwa barisan N itu adalah divergen ya. Kamu coba ini. Nanti ini untuk polinom nanti ternyata limitnya itu harus sama dengan pxn itu akan sama dengan px. Begitu juga untuk fungsi rasional ya. Nanti akan kita langsung pakai saja. Nah, di sini juga kamu bisa coba melihat jika barisan ini konvergen ke x, maka barisan mutlak xn itu akan konvergen ke mutlak x. Hati-hati teman-teman, konversnya belum tentu berlaku. Coba kamu pikirkan barisan apa yang kalau ini konvergen tapi xn-nya belum tentu konvergen ke x. Malah belum tentu xn-nya konvergen, bukan saja konvergen ke x ya, teman-teman ya. Coba kamu cari contohnya yang seperti apa. Dan cara yang sama kalau x ini barisan bilangan real tak negatif, kamu bisa membuktikan ini ya dengan menggunakan ketaksamaan segitiga saja mudah. Indeksnya yang mana Pak? Ah, sesuai dengan indeks xn konvergen ke x ya. Begitu ada galatnya, maka selalu saya dapatkan indeks n-nya. Dan cara yang sama kalau ini untuk akar dari barisan yang akan konvergen ke akar X, kamu harus nanti membagi kasus ya ketika X-nya sama dengan 0 dan ketika X-nya positif, barisan bilangan realnya. Oke ya, nanti kamu coba sendiri. Oke, saya pikir ini tidak masalah. Nah, yang penting adalah ini yang agak sulit yang akan saya jelaskan, tapi tentu saja kamu bisa coba membuktikan juga, oke? Yang ini, kalau saya punya xn itu barisan bilangan real positif, sehingga L itu ada limit dari xn plus 1 bagi xn. Itu ada gitu ya, limit dari barisan xn plus 1. Jadi ini xn plus 1 bagi xn itu dia adalah barisan ya, hati-hati ya barisan ya. Limit dari barisan ini ada, dan kurang dari satu L-nya yang kurang dari satu maka XN-nya konvergen. Jadi kalau kamu lihat XN plus satu dibagi XN ini adalah apa? Ah, itu kan seperti rasio. Kamu sudah punya ya. Kalau saya punya limit dari R pangkat N, kalau R-nya itu mutlaknya kurang dari satu, maka saya punya nanti eh, limitnya itu akan sama dengan nol. Jadi ini sama lah. Jadi saya punya xn, tapi rasionya itu mutlaknya, ah ini positif ya. Artinya dia rasionya kurang dari satu. Maka pasti barisan itu akan konvergen ke nol. Ini persis sama lah kayak rasio-rasio gitu ya. Kan kita sudah membuktikan kalau R-nya itu antara 0 sampai 1 atau mutlak R-nya itu kurang dari satu, maka limit dari R pangkat N itu sama dengan nol. Gitu ya. Jadi ini tidak tepat R, tapi dia bisa, tapi dia akan menuju ke suatu titik gitu ya. Titiknya itu rasionya itu menuju ke rasio yang kurang dari satu ya, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, ini ada latihan. Ya oke, berikutnya teorem konvergen monoton. Mari kita lihat buktinya. Buktinya agak sulit sedikit. Kamu coba lihat, dinikmati saja. Misalnya diketahui barisan bilangan real positif xn, dan L itu adalah limit dari xn plus satu dibagi xn. Dia adalah limit dari barisan ini kurang dari satu. Oke, ya, akan ditujukan jika diberikan epsilon positif sembarang, maka terdapat bilang indeks n seperti biasa menunjukkan bahwa limit dari barisannya eh, menunjukkan bahwa limit dari xn itu sama dengan 0 akan ditunjukkan bahwa terdapat indeks gitu kalau diberikan galat sembarang, sehingga untuk setiap bilangan n yang lebih besar dari indeks tersebut berlaku xn min 0 kurang dari epsilon. Xn ini positif ya. Sehingga mutlak dari xn min 0 itu menjadi xn saja.
karena xn-nya positif. Jadi xn-nya kurang dari epsilon. Jadi ini yang mau kita buktikan. Langkah pertama seperti biasa, jika diberikan epsilon positif artinya ambil sembarang epsilon positif nanti ya, lalu pilih n. Nah, oke. Jadi ini hanya sketsa saja. Jadi misalkan R-nya anggota R dan saya punya L-nya itu karena L-nya kurang dari satu, dia kurang dari R, kurang dari satu. R-nya sembarang. Pokoknya R-nya itu antara L dengan satu. Untuk apa Pak R-nya ini? Asalkan R-nya harus fix ya. R-nya harus fix. L-nya juga fix. Tapi R-nya terletak antara L dengan satu. Untuk apa Pak? Nanti karena L-nya itu kurang dari satu ya. Nanti pada akhirnya dia pengen jadi rasio gitu. Caranya adalah seperti apa? Karena L ada limit ini, akibatnya jika diberikan epsilon positif sembarang, maka terdapat indeks n sehingga untuk setiap bilangan n kecil yang lebih besar lebih dari atau sama dengan indeks tadi berlaku xn plus satu dibagi xn itu adalah terletak antara L min epsilon sama L plus epsilon. Ini hanya definisi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, dalam hal ini saya tidak mau melihat yang kirinya, saya mau melihat yang kanannya. L tambah epsilon ini saya pengen buat dia menjadi R gitu ya teman-teman ya. Saya akan membuat dia menjadi R supaya nanti xn plus satu ini kurang dari R dikali xn. Jadi dalam hal ini saya pilih epsilonnya adalah apa? Karena saya sudah punya L kurang dari epsilon, maka R dikurang L itu adalah sesuatu yang positif. Dalam hal ini, epsilonnya boleh saya pilih R dikurangi L. Sehingga nanti saya punya begitu epsilonnya didapat, maka langsung ada bilangan indeks N1. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari indeks tersebut berlaku xn plus satu dibagi xn itu kurang dari L tambah epsilon. Epsilonnya R min F. L sehingga dia akan kurang dari R. Jadi xn plus satunya itu kurang dari R dikali xn, teman-teman. Ya. Dan ini berlaku untuk setiap n yang lebih besar sama dengan n1. Lalu dari n tadi, n tadi saya gulirkan. Jadi kalau xn plus satu kurang dari R dikali xn, maka dia akan lebih kecil dari R pangkat 2 dari x pangkat n minus satu. Lalu lebih kecil dari R pangkat 3 dari suku ke n minus 2. Lalu saya gulirkan terus sampai saya ketemu x dari n1. Gitu kira-kira prosesnya ya. Kamu bisa coba sendirilah. Jadi saya dapatkan nanti xn itu akan kurang dari R pangkat n min n1 dikali dengan x dari n1. Hati-hati, n1-nya itu fix. Sehingga x n1 dia adalah fix. R pangkat minus n1 juga adalah fix. R pangkat n saya tidak tahu. Jadi ini akan menjadi x n1 dibagi dengan r n1. Ini jangan lupa dia adalah sesuatu yang fix. Itu berlaku untuk setiap bilangan n yang lebih besar sama dengan n1. Jadi saya punya xn itu kurang dari suatu bilangan dikali r pangkat n. Saya bisa menggunakan teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Pak, bisa nggak pakai itu? Bisa juga. Kamu coba pikirkan ya. Tapi ini adalah suatu C, kalau kamu bisa bayangkan, C dikali dengan R pangkat N. Dan kamu sudah tahu karena R-nya itu antara 0 sampai 1 kurang dari satu, R-nya positif kurang dari satu, maka saya sudah dapat bahwa karena R pangkat N itu limitnya adalah 0, dan ini adalah suatu konstanta C, xn1 bagi Rn-1, maka xn-nya itu dia akan konvergen ke 0 juga. Ya, dalam hal ini xn min x, tapi x-nya adalah 0. Jadi xn-nya itu akan kurang dari epsilon. Jadi saya sudah membuktikan bahwa, oke ya, menggunakan teorema perbandingan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pak, bisa Kak? Enggak, kalau enggak pakai bisa juga. Coba kamu pikirkan. Sehingga nanti barisan XN ini ada gitu ya. Limitnya itu ada dan konvergen ke nol. Ini bukan XN-nya ada ya, tapi limit dari XN-nya ada dan konvergen barisannya yang konvergen ke nol. Waduh, ini kurang bagus ya. Kurang bagus. Nah, ini nanti akan kamu pakai untuk latihan ini. Oke ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah bicara tentang apa?
Apa artinya barisan yang terbatas? Nanti barisan yang terbatas itu kita tahu kalau dia konvergen dia pasti terbatas. Pertanyaannya untuk apa? Nanti untuk membuktikan teorema-teorema limit utama. Ya, teorema limit-limit yang aljabar. Lalu kamu punya banyak banyak teorema, tapi yang penting saja bahwa kalau dia tak negatif, maka limitnya tak negatif. Teorema apit, lalu mungkin yang khusus ya ini ya, kalau konvergen maka mutlaknya akan konvergen, akarnya juga. Dan kalau saya punya rasio, ya, kalau rasionya itu kurang dari satu, dia harus positif dulu, barisannya harus positif, maka xn-nya konvergen dan limit xn-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu saja menurut saya yang penting. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai kita sudah punya barisan yang konvergen. Pertanyaannya, saya mau melihat sekarang kelas dari eh, eh, suatu kelas dari suatu barisan, yaitu kelas barisan monoton. Bagaimana tentang kekonvergenan dari barisan yang monoton? Apakah saya punya sifat-sifat gitu ya, sifat-sifat khusus? Itu yang akan kita pelajari yang berikutnya. Oke ya. Itu saja. Terima kasih.